Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala babun fi man sanna sunnatan hasanatan aw sayyi'atan. Al-imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala berkata, bab tentang orang yang melaksanakan sunnah kebaikan, sunnah yang baik atau sunnah yang buruk. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina yaquluna, dan orang-orang yang senantiasa berdoa, Rabbana hablana min azwajina, ya Allah jadikanlah atau berikanlah kepada kami dari pasangan-pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, qurrata a'yunin, orang-orang yang menjadi penyejuk hati kami, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Dari Abu Amr Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau bercerita ketika pada siang hari menjelang sholat duhur atau mungkin menjelang sholat Jumat, para sahabat ketika sedang berkumpul bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, datang sekelompok orang dari Bani Mudhar, nama salah satu suku di Arab. Mereka datang dalam keadaan menyedihkan. Pakaian mereka seperti telanjang dan mereka memanggul pedang. Jadi tidak meletakkan pedang di pinggangnya karena tidak punya tempat untuk mengaitkan pedang itu dengan tubuh mereka. Melihat kondisi itu, wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berubah dalam arti tadinya beliau biasa saja, kemudian tiba-tiba Rasulullah tampak berbelas kasihan melihat keadaan beliau. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kamar beliau dan memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan azan. Setelah itu Bilal qomat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat, dan setelah sholat beliau menyampaikan tausiah atau khutbah, dan ini merupakan aktivitas rutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap hari. Beliau menyampaikan arahan-arahan kepada para sahabat terkait dengan amal apa yang harus dilakukan dan diperhatikan oleh para sahabat. Beliau mengutip satu ayat di dalam surat An-Nisa ayat pertama yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana bikum raqiba. Kalau diterjemahkan kita bisa lihat di Quran surat An-Nisa ayat pertama, Allah berfirman, wahai manusia, takutlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, lalu kemudian mengembang biakan dari jiwa yang satu itu banyak laki-laki dan perempuan, dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya itu kalian saling berbelas kasih. Sesungguhnya Allah selalu mengawasi perbuatan kalian. Lalu Rasulullah juga membaca ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang itu memperhatikan apa yang dibawa untuk hari kiamat nanti. Jadi Rasulullah menyampaikan surat Al-Hasyr. Setelah Rasulullah menyampaikan dua ayat itu, tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min saubihi, min sa'i burrihi, min sa'i tamrihi. Setelah Rasulullah menyampaikan ayat itu, langsung spontan para sahabat bersedekah. Ada yang mengeluarkan 1 dinar, ada yang bersedekah memberikan pakaian, ada yang memberikan segantang gandum, dan ada yang memberikan segantang kurma.
Ini luar biasa, seperti yang pernah disampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa keunggulan generasi sahabat itu terletak pada tingkat spiritualnya. Mereka kalau melakukan amal itu tidak berpikir untung rugi, tidak pernah bertanya pahalanya apa, tidak pernah bertanya barokahnya seperti apa. Pasti perintah itu ada barokah dan pasti ada pahala. Seperti telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, bahwa selama para sahabat membersamai Nabi 23 tahun, hanya 13 pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi, dan itu pun tentang Quran, tidak yang lain. Tidak bertanya tentang fikih, apalagi bertanya tentang bagaimana doa kawin lagi, itu nggak ada. Itu menunjukkan bahwa iman pada saat itu luar biasa. Jadi betul-betul para sahabat itu memuliakan Nabi dalam posisinya sebagai utusan Allah, dan ini nggak sembarangan. Sama seperti halnya kita memuliakan utusan presiden. Presiden datang ke kampus, utusan presiden datang ke kampus ini, pasti kita akan muliakan. Kita nggak berani macam-macam tanya. Nggak tanya misalnya, tolong tanyakan Pak Presiden, kira-kira ada nggak pos komisaris yang lowong. Kita nggak akan berani tanya itu. Kita nggak akan berani tanya macam-macam. Pasti yang ditanyakan terkait dengan tupoksi yang dibebankan kepada utusan presiden tersebut. Jadi para sahabat ini luar biasa. Hormat mereka, waqar mereka kepada Rasulullah SAW itu mengalahkan segalanya. Jadi wajar kalau mereka dikatakan sebagai generasi terbaik. Maka begitu Rasul menyampaikan 2 ayat itu, langsung tersentuh hati para sahabat. Mereka sedekah langsung. Lalu kata Jarir bin Abdullah, sampai Rasulullah mengatakan, sampai dikatakan walau bisyikhi tamratin, meskipun ada yang bersedekah dengan sebiji kurma, saking tidak mampunya, yang ada itu yaitu. Bahkan ada satu orang laki-laki di Madinah yang datang membawa sedekah, menggondol sedekah itu sampai dia tidak lagi bisa menampung yang dibawanya. Kemudian orang-orang menghampiri sahabat itu, ya, menghampiri orang tersebut, menolong, dan ternyata membawa berkarung-karung makanan sedekah. Kata Jarir bin Abdullah, melihat kondisi itu wajah Rasulullah berubah, senang. Dikatakan ra'aitu wajha Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mudhhabah. Senang betul Rasulullah, terharu Rasulullah melihat bagaimana spontanitas para sahabat menolong saudaranya dari suku Mudhar tadi. Baru kemudian Rasulullah mengatakan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa saja yang mengadakan kebiasaan yang baik di dalam Islam ini, falahu ajruha, maka bagi dia pahala dari kebaikan itu, wa ajru man amila biha ba'dahu, dan orang yang melakukan sesudahnya juga mendapatkan pahala, dan dia mendapatkan pahala dari orang yang mengikutinya, double pahalanya, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai'a, tanpa berkurang sedikit pun dari pahala yang Allah berikan kepadanya. Tetapi sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa saja yang mengadakan kebiasaan yang buruk di dalam Islam, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan beban dosa, wa wizru man amila biha min ba'dihi, dan dia mendapatkan beban dosa dari orang yang mengikutinya, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'a, tanpa berkurang sedikit pun dari dosa yang Allah berikan kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari riwayat Jarir bin Abdullah ini kita bisa menangkap banyak pesan. Yang pertama, kondisi sosial umat Islam pada saat itu. Kalau kita baca di dalam Sahih Bukhari disebutkan para sahabat itu hidup dalam keadaan miskin. Miskin betul. Bahkan kalau mereka melaksanakan sholat, ada yang hanya mengenakan satu sarung, sarungnya diikat di leher. Jadi tidak seperti kita. Umat Nabi Muhammad zaman akhir tajir-tajir, kaya-kaya.
Umat Nabi Muhammad zaman akhir luar biasa. Saya ada staf di asrama itu yang tiap tahun punya duit 300 juta karena jualan sapi. Ya kan, padahal bukan pejabat. Itu umat Nabi Muhammad zaman akhir itu. Kaya-kaya umat Nabi Muhammad. Beda dengan umat Nabi Muhammad zaman awal, susah. Sehingga ketika Nabi SAW memerintahkan Mu'adz bin Jabal untuk berdakwah di Yaman, Nabi tahu Yaman pada saat itu merupakan negara kaya, penduduknya banyak yang jadi pedagang. Sampai sekarang orang-orang Yaman itu menguasai kota Mekah. Sehingga dikatakan 55% penduduk Mekah itu adalah orang Yaman. Kalau kita ke pasar-pasar di Mekah, mulai dari pasar Ja'fariyah, Syarih Mansur, Syarih Sittin, beberapa pasar di Mekah itu kebanyakan pedagangnya adalah orang Yaman. Jadi orang Yaman dan orang Padang, orang Minang sama. Orang Minang itu luar biasa. Luar biasa ketangguhannya berdagang. Indak hujan ada kebakaran juga tetap dagang di Ambo, tetap dia buka lapak nih kan gitu. Jadi yang mengimbangi orang Yaman di Mekah itu tapi bukan orang Minang, orang Madura. Orang Madura di Mekah itu 20 tahun tinggal di Mekah, tetap Maduranya nggak hilang. Tetap bilangnya nggak loncer taya. Itu luar biasa itu orang Madura. Nah, jadi orang Yaman ini dari dulu memang dikenal sebagai pedagang tangguh. Maka Rasulullah menyampaikan pesan kepada Mu'adz, Mu'adz, kasih tahu orang Yaman, tolong dong sedekah baju karena para sahabat di sini, umat di sini banyak yang nggak punya baju. Kalau sholat seperti yang pernah kita dengar dari cerita Sa'labah, mau sholat saja gantian dengan istrinya karena hanya punya satu sarung. Miskin para sahabat ketika itu. Rasulullah SAW adalah tipikal pemimpin yang begitu peka terhadap keadaan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam bahasa Jawa itu lawannya peka itu pekok. Jadi pemimpin itu kalau nggak peka ya pekok. Pekok itu apa? Goblok gitu kan, ndablek gitu kan. Jadi Rasulullah itu peka betul dengan keadaan yang dipimpinnya, dengan umatnya. Dia melihat umat yang susah seperti Bani Mudhar ini, resah hati beliau, wajahnya kelihatan berubah sedih. Kok sampai datang pakai baju kayak begitu? Sedih Rasulullah itu. Maka beliau menyindir para sahabat, cukup dengan membaca 2 ayat itu. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Enggak panjang-panjang penyampaian Nabi itu. Cuma baca 2 ayat, para sahabat langsung menangkap. Ini kita disindir nih, kita suruh sedekah. Artinya, sebagai pemimpin Rasulullah SAW, selain beliau juga punya kepekaan, beliau juga mengajak para sahabat untuk punya kepedulian terhadap sesama. Jadi bukan mementingkan dirinya sendiri. Ya Rasulullah itu rela tidak makan, yang penting umatnya makan. Itu Rasulullah. Kalau kita mau cari yang model begitu susah. Ya kan? Ustadz begitu susah ya susah banget. Gitu kan? Kalau kita lihat di kampung-kampung, ustadz ya kalau susah ya susah banget. Kaya ya kaya banget. Tapi mau cari yang seperti Rasul itu susah. Ini kita jadikan sebagai patokan untuk mengukur tindakan umat ini ideal atau tidak, maka ukurannya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yang bisa kita lihat dari situ adalah bahwa orang yang punya kemudahan hidup atau diberikan kemudahan hidup sudah sewajibnya memberikan kepedulian kepada orang yang membutuhkan. Maka pada masa itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di Madinah tidak ada orang susah. Karena distribusi zakat itu diatur dengan baik. Keberadaan zakat itu mensejahterakan masyarakat. Ditambah lagi memang tidak ada perilaku serakah dari para sahabat. Nah, ini yang menjadi jaminan bahwa kesejahteraan itu merata. Islam itu berbeda dengan komunisme. Karena komunisme itu prinsipnya sama rata, sama rasa. Islam juga bukan kapitalisme. Karena kapitalisme itu adalah penguasaan modal oleh sekelompok orang. Lalu Islam itu apa? Islam itu moderat, ada di tengah-tengah.
Dalam pandangan Islam, rezeki itu seperti hujan. Hujan itu turun merata. Hujan turun merata. Tapi ada daerah yang tergenang air hujan, ada daerah yang tidak tergenang air hujan. Maka daerah yang tergenang air hujan itu ya seperti orang kaya yang mampu dia menampung rezeki lebih banyak. Adapun daerah yang tidak tergenang air hujan itu seperti orang yang tidak punya kemampuan untuk menampung rezeki lebih banyak. Maka disinilah tugas dari penguasa untuk mencoba membagi supaya tidak ada kecemburuan sosial. Lalu kemudian yang ketiga, kalau kita lihat di sini ada kata-kata man sanna sunnatan hasanatan. Siapa yang memulai kebiasaan baik, sunnah hasanah. Oleh Imam Syafi'i, hadis ini dijadikan dasar pembagian bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Apa itu bid'ah hasanah? Bid'ah hasanah adalah satu perbuatan baik yang memang ada penopangnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ada rujukannya. Jadi orang boleh bersedekah dengan berbagai macam cara. Orang boleh misalnya melaksanakan perintah-perintah agama yang tidak wajib. Yang tidak wajib. Kalau sholat harus mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada hal-hal yang dimana sifatnya tidak wajib, maka mengucapkan niat sebelum sholat oleh para ulama khususnya mazhab Syafi'i tidak dikatakan wajib, tapi dikatakan wa yustahabbu ayyaqula usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Disunnahkan bagi orang, disukai bagi seseorang sebelum dia melaksanakan sholat dia mengucapkan usolli. Kalau ada yang tanya, coba sampaikan kepada saya hadis tentang usolli. Memang nggak ada hadis tentang usolli, tapi mengucapkan usolli itu ada dasarnya. Kenapa? Karena sebelum sholat itu tidak bisa dikatakan sebagai sholat. Yang namanya sholat itu para ulama sudah mendefinisikan dimulai dari takbir dan ditutup dengan salam. Itu yang namanya sholat. Di luar itu bukan sholat. Maka kalau ada pertanyaan, boleh nggak habis sholat, habis assalamualaikum, baca doa kemudian salaman? Ya boleh. Kenapa? Karena itu perbuatan di luar sholat. Jangankan salaman, ke WC aja boleh kok. Masa yang salaman dianggap sesat, yang ke WC nggak dianggap sesat? Jadi kalau mau dianggap sesat, yang ke WC itu yang habis sholat langsung ke WC. Nah itu sesat itu. Kenapa? Nabi dulu nggak melakukan itu. Nah ini kan cara memahami dalil yang keliru. Maka dipahami dalil itu dengan ilmu. Nah inilah 3 pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat Jabir bin Abdullah yang menceritakan bagaimana kepedulian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tidaklah keliru jika dikatakan bahwa kasih sayang Nabi kepada umatnya mengalahkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Seorang ibu itu kalau dia suaminya meninggal dan kawin lagi, itu kasih sayangnya kepada anak dari suami yang lama berkurang. Pasti berkurang. Contohnya sudah banyak. Tapi Nabi tidak pernah berkurang sedikit pun kasih sayangnya kepada umat. Bahkan di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat melihat umatnya dalam keadaan susah karena bingung apakah mereka masuk surga atau mereka dimasukkan ke dalam neraka, Nabi berdoa kepada Allah, ummati, 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 umatku itu ya Allah, umatku itu ya Allah, umatku itu ya Allah. Ini menunjukkan kepedulian yang luar biasa dari seorang pemimpin. Pemimpin yang besar, yang hebat itu adalah pemimpin yang tidak ingin melihat orang-orang yang dipimpinnya dalam keadaan susah. Dan itu hanya bisa kita dapati pada pribadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan pembahasan dan kita mengikuti apa yang dilakukan Nabi, kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, berkah waktu yang kita lalui, berkah rezeki yang kita dapatkan, dan semoga anak-anak kita ini tumbuh kembang menjadi anak-anak yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.